Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue pesen anime game Jennifer Football Musim Winter 2025 adalah Akuyaku Rejo Tensei Oji-san. Jadi episode kemarin ya bisa bilang episode yang menarik. Jadi intinya si Oji-san ini udah berhasil gitu kan untuk mengikuti tesnya gitu kan, atau mengikuti pentasnya gitu kan, dan berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan si Ana gitu kan. Dan akhirnya kita dispil kan sama bapaknya gitu kan, ternyata bapak ini emang bisa dibilang apa ya, cukup ceroboh lah gitu kan. Nggak cukup ceroboh sih sebenarnya kayak apa ya, cukup payah gitu kan kalau ngasih hadiah ke anaknya. Ya maksudnya dikasih kuda-kudaan udah segede itu kan, tapi ya sekali lagi karena di sini jiwanya emang jiwa om-om, jadi ya Ojisan jiwanya jiwa Ojisan gitu kan, jadi ya dia memaklumi itu. Kalau misalkan masih di jiwa Grace, mungkin bapaknya udah bakal dimaki-maki gitu si Grace, si bapaknya gitu kan, udah sama dimaki-maki sama si Grace pasti udah yakin gue. Jadi makanya di sini akhirnya mereka seneng gitu kan, termasuk bapaknya, karena melihat perubahan si Grace itu sendiri. Makanya setelah ini apa yang bakal terjadi ya tidak gue mau masuk ke episode baru dari Akuyaku Rejo Tensei Oji-san. Let's go. So ke episode baru dari Akuyaku Rejo Tensei Oji-san. Oke. Oh. Oke. Wih. Kayak first time gue ngeliat familiarnya sini. Oh keren sih. Kayak bapak boneka Mesir, patung Mesir itu, ya kan? Keren sih, iya. Jadi apa? Biasanya pakai tongkat kan mainstream banget ya. Kalau pakai buku tuh kayaknya keren banget tuh. Hmm. Hmm. Umbut. Hmm. Ya, dan sesuai janjinya gitu kan. Akhirnya dibikin buku. Hmm. Hmm. Betul. Hmm. Iya kamu pak, ya kan? Grace-nya galak ya kan? Elunya ini banget, bijak banget ya kan? Jadi berlawanan kan? Itu yang mengubah Grace tidak jadi villain sih kan? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nasi dari sagerai bidadari janai dan demo dan tango haru.
Oke. Hmm. Hmm. Oke. Kirain. Hmm. Dari mana orang tua? Ini dia. Mm-mm. Ya, bapaknya ini. Ya, bener, bener sih, bener. Lucu aja muncul bapaknya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau mulus ya, karena aku gendut. Hmm. Ada berarti ya. Oke, gue juga pengen tahu sih. Jadi mate ya. Mm-mm. Ya, jeng jeng. Padahal yang dipikir bukan itu. Idenya tuh lucu banget. Oh, 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 oh. Oke, oke, oke. Jam-jam balik lagi. Jam-jam balik lagi dia. Oh, oh, ada Grace.
Oh, ada Grace. Kalau dia dibuka jadi villains lagi ya? Wah iya, nggak tahu juga ya. Makanya gue penasaran sih. Wah iya, penasaran gue. Oh bisa megang, gue pikir bakal berlistrik atau apa. Hmm, iya kan udah, iya, diajarin bangsawan kan. Kagak balik, karakternya balik. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Padahal bukan itu, padahal bukan itu. Respect. Cir Amin. Oh iya. Hmm.
Jadi air panas ya, setengah matang. Bisa serika. Hmm. Emaknya kecil banget ya, lucu, lucu. Hmm. Hmm. Gue naik gaji. Dari ibunya baik loh, ibunya Grace tuh baik loh. Itu sesuatu yang tidak pernah dilihat Ana, jadi nggak tahu ya kan. Olive. Siap siap, kita harus serius nih. Ayo. Musiknya ini banget soalnya, seru banget nih. Oh punya. Oke, 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 oke. Hmm. Nah pertanyaannya lebih ya, tiga. Gila, 300 orang. Berlapis-lapis ya. Ya, ya, tim masak. Hmm. Kamar tuh anggur, bukan kamar-kamar, bukan kemar anggur maksudnya, kemar kayaknya yang dimaksudnya, bir semacam bir.
Oke, ini mencoba untuk merasakan. Ya, kosannya biasa aja. Kesamping kos. Kasih gak geris sama. Hujan secara lebih. Nah, enggak, enggak. Mm. Betul, betul. Jadi sudut pandangnya beda, ya kan? Terkadang kita melihat itu sebagai hal yang mewah gitu kan, tapi Ana punya pandangan sendiri. Aku terkejut. Subarasi. Ya, betul. Maksud gua, kalau orang lain pasti jawabannya beda gitu. Kebalikannya. Iya. Perbedaan sudut pandang yang iya. Oh, habis. Oke. Aku pikir beda gitu. Ya jadi episode yang bagus. Jadi emang nunjukin kalau Ana tuh harus bisa melihat atau bisa terjun langsung gitu kan, melihat pandangan sudut pandang Bang Swan itu seperti apa ya. Jadi makanya dia tahu gitu kan. Oh, ternyata begini ya isinya gitu. Kalau bukan Ana mungkin jawabannya beda gitu kan. Jadi melihatnya kan ini kesannya mewah banget, dan rakyat jelata akan selalu melihat eh, hidupnya kemewahan itu sebagai hal yang tidak berguna gitu kan. Pasti gitu kan kalau bukan Ana yang jawab. Untungnya Ana punya sudut pandang yang luas gitu kan. Kalau emang semua ini bagian dari belajar gitu kan. Pengalaman ya kan, dan bisa bersosialisasi dengan orang gitu. Jadi ada mak inilah, ada nilai hidupnya lah. Apakah ada itu? Oh, bagus itu. Kayak Inorin anjir. Hmm. Terperangkap.
Ya udah, jadi mungkin pertanyaan gue sih cuma satu ya, tadi ketika si Grace terkerangkeng ya kan, atau masuk ke dalam kandang, itu maksudnya apa ya? Jadi gue juga kurang tahu sih. Jadi apakah selama ini karakter yang jahatnya itu ada di dalam, jadi ketika nanti menggantikan si siapa namanya, menggantikan si Oji-san, pada saat Oji-san di dalam, apakah dia bakal jadi jahat, atau justru nanti ketika nanti si Grace bakal keluar, terus Oji-san juga ada di luar dan hidup bareng gitu kan, bersama untuk mengubah, atau bisa bilang ya bersama gitu kan, untuk menyatari karakternya gitu kan, sebagai Grace yang ideal gitu kan. Apakah nanti bakal seperti itu? Nah, itu gue juga nggak tahu sih. Jadi kalau bisa jadi gitu kan, jadi karena emang sama ini yang dikendalikan sama Oji-san, jadi ya pada akhirnya si Oji-san juga yang benar-benar mengubah karakter Grace kan. Tapi maksud gue, ketika Grace disangkar, jadi artinya apakah yang di dalam sangkar itu adalah karakter yang jahat, maksudnya karakter yang tegas lah gitu kan, atau emang sebenarnya itu adalah karakter yang emang apa ya, bisa dibilang ya, itu bukan karakter yang sebenarnya karakter yang lebih, gimana bahasanya ya, kalau gue dibilang karakter yang aslinya gitu loh, karakter yang aslinya gitu kan, yang emang nggak keluar, dan kebetulan emang Oji-san yang mengubah karakter yang sesungguh ini, karakternya Grace yang di dalam ya kan, dan akhirnya orang-orang mengenal Grace itu adalah karakter yang baik. Jadi secara nggak langsung dikenalin sama Oji-san kalau sebenarnya Grace itu baik loh. Nah sedangkan yang di kerangkeng itu mungkin itu Grace yang baik juga gitu kan. Cuman karena nggak berani untuk diungkapin, jadi yang keluar adalah Grace yang jahat gitu. Mungkin seperti itu, tapi gue nggak tahu juga sih. Tapi lihat aja nanti, mungkin dijawab nanti di sisa episode ini. Dan yaudah, itu dari gue. Jadi episode yang bagus banget. Jadi nunjukin bagaimana perbedaan antara rakyat jelata dengan bangsawan. Jadi secara langsung Anna sebagai orang yang mewakili rakyat jelata, jadi benar-benar terbuka pikirannya. Jadi mengatakan bahwa ya sebenarnya ya ini semua bagian dari belajar gitu kan. Jadi biar tahu tata krama orang bangsawan seperti apa, terus bagaimana cara menghadapi bangsawan seperti apa, terus sampai akhirnya semua itu karena emang maksud untuk bisa bersosialisasi dengan seseorang. Jadi bukan karena emang bukan bagian dari sebuah iri lah apalah gitu kan, yang dimana orang bawah pasti akan selalu melihat orang atas tuh sebagai orang yang apa ya, hanya mementingkan kepentingan lah seperti itu. Jadi makanya Ana benar-benar terbuka banget pikirannya. Yaudah, itu dari gue yang masih mau subscribe semoga kira-kira anime terbaik yang kali ingin untuk bahas. Jangan lupa suka, kalau tinggal di like aja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak gue ada sebelum lagi sampai gue selanjutnya, dan bye.